Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darul Muttaqin, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi yang mulia ini kita hadir bersama guru saya Profesor Dr. Duski Samad. Alhamdulillah, selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pagi ini judulnya, temanya adalah zikir yang tidak pernah ditolak pahalanya. Zikir yang tidak pernah ditolak pahalanya. Kita dasari kajian kita ini kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Summa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan Allahu yusalli alaikum asratan. Shadaqallahul azim. Ya Allah berselawat kepada kamu dan demikian juga malaikat berselawat kepada kamu, adalah untuk membebaskan kamu dari ketertutupan terhadap kebenaran ilahiyah.
dan adalah Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ungkapkanlah kata keselamatan agar kamu selamat pula. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah dan malaikat berselawat kepadanya 10 kali. Maha benar Allah dan Rasulullah dengan segala ungkapannya. Ibu-ibu, sebelum ini kita telah mengaji pertama tentang afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah membaca kalimah la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu ta'ala minal aminin. Dengan kalimah itu kita hidup, dengan kalimah itu kita mati, dan dengan kalimah itu juga kita dibangkit. Sudah itu kita mengaji pula zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah janjikan dalam hadisnya, siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Sahabat bertanya, bagaimana kalau orang membacanya tidak berdosa? Maka Nabi menjawab, akan mengampuni dosa-dosa tetangganya. Bagaimana kalau dosanya juga tetangganya tidak berdosa? Allah akan ampuni dosa-dosa keluarganya. Begitu jitu dan hebatnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan. Dari seluruh zikir, seperti yang kita sebutkan kepada Bapak Ibu, kerja kita hanya 2. Yang pertama berzikir dan yang kedua adalah berdoa. Ada zikir dengan menyebut, ada zikir dengan membaca, ada zikir dengan mengingat, ada zikir dengan akal, ada zikir dengan kolbu, ada zikir dengan roh. Ada zikir yang dipimpin, ada zikir yang tidak dipimpin. Ada zikir yang terstruktur, yang teratur. Ada zikir yang tidak teratur. Ada zikir pada saat berdiri, ada zikir saat duduk, ada zikir pada saat berbaring, ada zikir pada waktu malam,
Ada zikir pada waktu sore, ada zikir pada waktu pagi. Ada zikir dengan perbuatan, ada zikir dengan ahwaliyah, perilaku batin. Ada zikir sir, ada zikir jahar. Dari semua zikir, bahkan termasuk solat pun zikir. As-solatu li zikri. Solat itu adalah zikir yang paling besar. Oleh karena itu ibu, tidak ada kita absen dari berzikir. Tidak ada. Kenapa? Wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasudduna anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling, siapa yang keluar, siapa yang tidak berzikir, Allah biarkan setan temannya. Ibu, kalau tidak berzikir awak, teman awak setan. Maka apa kesimpulan kita? Bagaimana menghadirkan Allah di dalam diri kita? Kenapa? Karena setan itu mencegah kita untuk menempuh jalan Tuhan. Tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang zalim, orang-orang jahat, dengan tidak berzikir itu mereka mengira mereka hebat. Itulah persoalan yang muncul di kalangan umat Islam. Orang yang berzikir itu adalah orang tradisional ortodok, orang kuno, orang kaum tua, orang nan kamati besok pagi. Gara-gara Belanda membuat statement, membuat pernyataan bentuk tu, tak namuh lah orang ko dikecian orang tua, orang kuno, orang tradisional. Maka dia menyebut pula dirinya kaum modernis. Kaum modernis tidak berzikir. Kaum kuno, kaum tua, kaum muda, mulailah dipecah kita oleh si Belanda yang dimotori oleh Snokhong Ronye. Dan itu ditulis oleh berbagai kalangan ulama tentang cara mereka mengadu domba umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Nah, oleh karena itu kita tidak bicara itu. Kaum tuakah, kaum mudakah, tradisionaliskah, moderniskah, kaum radikaliskah, liberaliskah, itu urusan mereka lah. Muhammadiyahkah dia, NU-kah dia, Pertikah dia, Persiskah dia, Wahabikah dia, Salafikah dia, tidak penting. Tapi Allah menyuruh kita berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, banyaklah kamu berzikir. Baik. Itu kenapa saya ulang lagi, supaya tidak putus pemahaman kita. Sekarang, apakah semua zikir itu diterima oleh Allah pahalanya? Sama ada, apakah semua solat kita diterima pahalanya oleh Allah? Atau apakah semua ibadah kita diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak ada jaminan.
kecuali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu ibadah yang tidak pernah ditolak pahalanya, satu. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik, kita coba mengkaji. Tadi kita sebut ayat wallazi yusalli alaikum. Pakai hu lagi. Ia Allah berselawat kepada kamu. Siapa maksudnya itu Bapak Ibu? Ia Allah berselawat kepada kamu. Apa maksudnya yang Bapak tangkap itu? Allah berselawat kepada tidak. Al-muradu fi hazil ayat man shalla 'alan nabi. Ia Allah berselawat kepada kita yang hadir ini. Selama kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kira-kira seperti apa itu ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu? Allah berselawat kepada kita ini, kepada kamu-kamu ini, selama kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ibu, begitu juga malaikat. Malaikat berselawat kepada kita ini, manusia ini, selama kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena dia memakai kalimat ibu. Coba ibu baca. Pak saya tak terangkan suara pak. Tahu tak apa arti itu? Itu adalah lim jam'i, li jam'il asmaul husna. Cukup saya baca itu artinya saya membaca asma al-husna itu sebanyak 99 kali. Mulai dari ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, sampai kepada ya Soh. Oke. Ketika saya baca ada di dalamnya Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Razak, Wahab, Alim, Azim, ada di dalamnya Ghafar, Ghafur, ada di dalamnya. Man ahsaha dakhalal jannah. Itu ujung hadisnya. Oh, kalau gitu orang yang membaca selawat kepada Nabi, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah melimpahkan rahmannya, Allah melimpahkan rahimnya, Allah melimpahkan al-maliknya, Allah melimpahkan al-kudusnya, Allah melimpahkan al-mu'min, al-muhaiminnya kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Allah tidak menyebut Allahul ladzi alaikum, Allahul ladzi yusalli alaikum, walakinna huwal ladzi yusalli. Iya. Berarti asma Allah juga menyebut kita. Dan Allah populerkan dan Allah sebarkan juga kepada malaikat. Malaikat, kamu dengar tak itu umatku membaca selawat kepada Nabi Muhammad?
Oh gitu benar itu ibu. Jadi kalau ada orang terdengar oleh ibu berzikir dia la ilaha illallah, la ilaha illahu, Allahu, hu. Jangan ibu cemek handle dulu. Ya dulu orang nanya cemek hanya orang macam karena dia sedang membaca asma Allah yang 99. Baik Bapak Ibu. Baru turun ayat berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, Allah dan malaikat berselawat kepada oh hebat. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Baru dihimbau orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Ada apa di sini Bapak Ibu? Ada apa persoalan kajian kita di sini? Coba kita lihat. Coba ibu berselawat kepada Nabi. Andaikan ada ustaz datang ke sini, sallu ala Nabi. Kata si ustaz ini, berselawatlah kamu kepada Nabi. Ibu-ibu baca apa? Ibu baca apa? Bapak-bapak? Sallu ala Nabi. Ibu baca Allah, baca Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala dua ya. Berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Apa jawab ibu? Boleh dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu atau Allahumma salli ala Muhammad. Atau boleh juga ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Persoalan Sayyidina bukan persoalan aneh lagi. Karena pemerintahan Arab Saudi dalam hal pertemuan-pertemuan kenegaraan, para ahli-ahli, para tokoh-tokoh itu telah memakai Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad. Kenapa begitu fatwa ulama Arab? Karena terlalu kegadang-gadangan dalam pertemuan resmi kalau tidak membaca penghulu kami, pembimbing kami, pengayom kami Muhammad sallallahu. Cibuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sallallahu ala Muhammad. Baca ibu. Coba kita terjemahkan. Berselawat Allah kepadamu. Baik. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, apa artinya? Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi didahulukan sallallahu, berselawat Allah atasmu. Sekarang Allahumma sholli ala Muhammad. Apa bedanya? Allah berselawat kepadamu. Yang ibu mah. Ya, maksudnya apa, Pak? Berselawatlah Pak ke Nabi Muhammad. Apa baca? Allahumma sholli ala. Apa yang berselawat atau Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad? Apa Pak bilang? Mana kan maksudnya Pak berselawat mah. Berselawatlah Pak je ibu ke Nabi Muhammad. Tempat baca Allahumma sholli ala. Allah berselawat kepada yang apa mah?
Baca cerita baik. Oleh karena itu bagaimana mendudukkan paham? Ibu, kalau ada khatib khutbah Jumat atau khutbah Idul Adha, lupa berselawat ke Nabi, itu dalam hukum fikih batal khutbah. Tidak sah solat Jumat. Kalau ibu indak berselawat dalam solat tadi kepada Nabi Muhammad, sah tak solat kita? Tidak. Ibu beda berdoa dengan membaca doa. Ibu tadi berdoa tak sudah solat? Bapak? Bertanya lu mau cek le doa. Bapak tadi membaca doa atau berdoa? Bedanya. Mau contohan deh. Mau contohan lu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Menurut apa-apa ibu yang hadir, ambo berdoa atau membaca doa? Bedanya membaca doa dengan berdoa. Kita ingin duduk saja persoalannya supaya apa-apa sering salah atau benar tentu kita lurihan. Kita ngaji kok kan mencari nambah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Salma Danis membaca doa atau berdoa? Ya bedanya. Baik. Kalau berdoa itu ada rukunnya, ada syaratnya. Rukun berdoa yang pertama memuji Allah, yang kedua berselawat kepada Nabi Muhammad, yang ketiga membaca doa itu sendiri. Mau ulang balik dia. Rukun doa pertama, yang kedua, yang ketiga membaca doa itu sendiri. Yang keempat ditutup dengan Al-Fatihah 4. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rukun atau tidak? Langsung saja ibu baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, panjanglah umur telah, sehatkan badan ambo ya telah, bertambah jalan rezeki ambo, berikan keberkahan. Ibu baca doa atau berdoa? Ajan disalahan doa wa indak diterima telah rukunnya syarat ekon tak terpenuhi doa. Kalau ingin membaca doa seperti yang sebentar tadi, tapi kalau berdoa ikuti rukunnya. Ikuti syaratnya. Satu di antara syarat berdoa itu berselawat kepada apa? Itu dia. Kalau begitu berselawat kepada Nabi, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi. Ya Allah, panjanglah umur. Bacalah segala doa. Tapi kalau dah ada ibu baca je apa-apa itu langsung siapa apa alun berdoa namanya lai, mangan namanya membaca doa. Kalau gitu tidak terpenuhi syarat. Kenapa? Belum berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau begitu apa fungsi selawat? Tawassul. Tawassul ke bahasa Profesor Duski jembatan. Bu? Jembatan.
Kalau bahasa kini namanya media. Media. Nanti ibu minta kaji ke profesor. Guru ambo do siko. Li bisa ibu tiba ke Bukit Tinggi tanpa naik auto. Li bisa ibu tiba di Padang Panjang tanpa naik kenderaan. Lai. Bagus. Tu berdua kaji itu. Maka ada zikir sir, ada zikir jahar. Ada zikir jahar tu lambek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lambek kan? Tapi kalau juati membacanya kancang. Bu, cok kana ada ibu di mana dompet ibu dalam rumah tadi kana ibu nak dompet. Dompet mai ibu letakkan. Maka capek tu benar. Cuba ibu pergi pulang. Memakan waktu. Itu kelebihannya zikir sir dengan ke zikir jahar. Jadi mana capek? Capek zikir sir. Baik, bukan itu kaji kita. Maka disebut oleh Nabi aulan nasibi yaumil qiyamah aksaruhum ala salatan. Alayya salatan. Orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Atau disebut raghima alfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang nan paling calako di dunia aku nan paling jaek adalah apabila disebut namaku dia tidak berselawat untukku. Termasuk apa-apa ibu yang hadir kau? Maka ulama berpendapat hanya satu ibadah yang tidak pernah ditolak pahalanya, sekalipun dalam keadaan takut, sekalipun dalam keadaan tidak berniat, sekalipun dalam keadaan apapun, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad. Baik, kita teruskan. Maka ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Hanafi, ulama Ahmad ibnu Hanbal, dari ulama-ulama fikih yang bisa menghubungkan kita kepada Allah itu hanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah juga, malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu, saya tidak sudahkan kajiannya karena di bawah ini ada catatan saya, Bapak, di bawahnya. Ini sebetulnya kajiannya panjang. Kenapa sampai zikir ini berkesudahan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, sampai nanti la ilaha illallah Muhammadun Safiullah alaihi salatullah. Kenapa sampai begitu? 3 minit terakhir saya mengaji. Ternyata ketika Allah memperkenalkan Muhammad ini kepada kalam mendebat Allah. Kalam itu siapa ibu? Pena. Sebentar. Ini kajian Profesor Duski khusus ini. Kalau salah nanti dikritiknya saya. Allah itu kerjanya 2 saja ibu. Kerja tenulah kok. Yang pertama memikian dirinya. Lahirlah naf, jiwa. Roh yang pertama itu adalah rohnya Muhammad. Allah berfikir kepada perbuatannya lahir benda. Benda yang pertama itu adalah kalam, pena. Ketika Allah membaca Muhammad, batanyolah pena. Siapa Muhammad? Maka Allah menyebut Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan.
Nyo sambung dek tunelah. Alaihi salatullah, kepadanya ya Allah itu berselawat. Tu tercangang kalam kok. Tu tercangang. Ada 8 macam Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Ambo tanya apa-apa ibu. Ibu tadi berselawat tak dalam solat kepada Nabi Muhammad? Pertanyaan ambo, selawat namanya. Berselawat tak Pak ke Nabi Muhammad pagi tadi? Jadilah. Lama-lama Pak berselawat ke Nabi Muhammad. Saya tahu saja umur lah, saya umur Muhammad lah ya. Tanya moci saya ke Pak yang hadir konya. Selawat nama tu Pak ibu. Lah salamu tu ibu sembahyang tak jelas ibu, selawat namanya tu. Baik. Ini persoalan yang lagi dihadapi oleh masyarakat kita. Kalau mau baca hadis kan berang apa ibu tu, man amala bila ilmin fawaradun. Man amila bila ilmin fawarad. Orang yang bakarajo yang membuat tidak ada dasar ilmunya ditolak. Tanya apa ibu? Salat namanya? Ya nampak baca ulang sembahyang mak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat namanya tu. Baik. Yalah berdebat lah ibu sudah kau. Ya, bab baca ibu lah, mau tak ada masalah dia po. Begitu pemahaman sampai hari kau tidak duduk, tapi kenapa kita harus menyalahkan orang berselawat? Namanya selawat Ibrahimiyah. Baca ibu. Nama selawatnya? Ada 6 selawat yang boleh dibaca di dalam solat. Satu di antaranya selawat Ibrahimiyah. Kan ada nama Ibrahim di situ? Ya kan? Maka disebut selawat Ibrahimi. Kalau datang bos sekali lebih suap bos jawab di. Ada namanya selawat Ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Mangku kancang nama aku japak aku sembahyang ko. Nyawa salahan. Selawatnya dan pendek dibaca. Dawak panjang tu pendek. Dia tu capek Namanya selawat Ummi. Bolehkah dibaca dalam salat? Boleh. Bolehkah selawat badar dibaca dalam salat? Salatullah salamullah. Bolehkah itu? Tidak. Karena itu buatan orang Indonesia. Itu selawatnya yang dibuat oleh orang Jadi manan masyhur, manan sahih, manan hasan, manan dhaif, manan mardud, manan untuk nyanyi-nyanyian. Tak sama dengan selawat je ibu dah. Ada yang lebih penting, mengapa dibaca yang tak penting? Ada yang lebih diharapkan oleh Allah, mengapa dibaca yang itu dah dibaca? Lah jadi ibu gaji. Kadang-kadang di masjid ke ada majlis taklim ke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu buatan Indonesia. Iya, tapi itu dinyanyikan. Ada yang lebih penting dari itu. Kenapa tidak dinyanyikan? Inilah yang membuat di bawah aku Bapak. Baca dulu sebentar sebelum kita tutup kajian kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Nomor 2. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah
Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiullah alaihi salatullahi wassalamu. Nanti kita sambung pengajian kita minggu depan. Kenapa ini? Boleh. Tidak ada Tuhan kecuali Muhammad itu utusan Allah, berselawat kepadanya. Tidak ada Tuhan kecuali Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Allah berselawat kepadanya. Indah ibu baca saya di bawahnya lah bagi arti mah. Ni lama buat arti mah. Di bawah sekali ibu baca di nanti terakhir saya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad itu memberi syafaat. Allah bersalawat kepada bu. Lama masuk orang ke neraka sadonya bu. Nabi Muhammad ke keluar dari surga. Kesimpulan kaji dan nomor terakhir ko Kalau masuk orang ke neraka, lah ditutup pintu neraka, lah ditutup segala macam, Muhammad keluar dari surga. Heboh malaikat melapor kata Allah, ya Allah, kekasihmu, pemilik surga sudah keluar dari surga, ya Allah. Siapa pemilik surga kau bu? Muhammad. Keluar dia dari surga. Ngamuk dia. Bertanyalah Allah kepada malaikat, malaikat, kenapa itu kekasihku kok keluar dari surga? Dia ngamuk ya Allah, dia ngamuk. Dia marah-marah tadi. Apa yang dimarah-marahan? Ada umatku yang berselawat kepadaku, kenapa tempatnya di neraka? Aku tidak akan masuk ke surga itu. Selagi umatku yang berselawat kepadaku dulu, dibukalah catatan. Panggil malaikat. Mana catatan orang ini? Kata Allah. Ini catatnya ya Allah. Nyo ndak semayang, nyo ndak puasa, nyo ndak berzakat, nyo ndak haji, kurang ajar, parangai jaek. Maka dia masuk ke neraka ya Allah. Ya Muhammad, kata Allah, kamu kan sudah tahu kesalahannya? Ya Allah, ya, aku tahu. Tapi pernah enggak dia berselawat kepadaku ya Allah? Pernah. Bukankah janji engkau siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berikan syafaat. Aku berikan syafaat kepadanya. Keluarkan dia dari surga, dari neraka. Dia talak dia tu. Begitu pemimpin yang namanya Muhammad. Itu kajian terakhir. Saya membaca tu nyebut. Allah cukup mah. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.